Kami dari kelompok 14 mata kuliah terbuka dengan dasar pemangku Fani Kumulatif dengan materi analisis komparasi Markova. Perkenalkan, nama saya Luna Suci Ramadhani dengan NIM 2433021 dengan menjelaskan materi mengenai pengertian dan juga tujuan dari analisis komparasi Markova. Saya Bagus Setiawan dengan NIM 84323141. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Markova. Perkenalkan, nama saya Dion Putra Maiza dengan NIM 24323012 dengan materi asumsi analisis komparasi Markova dan kelebihan dan kekurangan dalam analisis komparasi Markova. Baiklah, di sini saya Luna Suci Ramadhani dengan NIM 2433021 akan menjelaskan pengertian serta tujuan dari analisis komparasi Markova. Tentu saja, sebelum kita mengetahui apa itu analisis komparasi Markova, kita harus ketahui dulu apa itu pengertiannya dan fungsi dari materi ini. Baiklah, akan saya jelaskan. Yang pertama, terdengar asing dari kata analisis komparasi Markova. Nah, di sini Markova tersebut tujuan utamanya adalah untuk memeriksa pengaruh variabel independen terhadap kombinasi variabel dependen secara simultan dengan mempertimbangkan efek dari variabel kovariat yang relevan. Nah, kan sudah didengar tadi itu ada Markova. Apa sih Markova? Markova berasal dari bahasa Inggris, yaitu Multivariate Analysis of Covariance atau Markova. Atau dalam bahasa Indonesianya sering disebut sebagai analisis kovariansi multivariat, yaitu teknik statistik yang dirancang untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel independen dengan satu set variabel dependen, sambil mengontrol pengaruh variabel-variabel lain yang dikenal sebagai kovariat. Markova merupakan perpanjangan dari ANCOVA, yaitu analisis kovariansi. Perlu diketahui juga teman-teman, Markova pertama kali muncul sebagai pengembangan dari analisis kovariat dan analisis variansi multivariat pada pertengahan abad ke-20. Sejumlah perintis statistika mulai menyadari kebutuhan untuk menggabungkan konsep-konsep ini guna menangani situasi penelitian yang lebih realistis. Pada tahun 1990-an dan 1990-an, beberapa statistikawan terkemuka seperti Pillai, Bartlett, Hotelling mulai merumuskan prinsip-prinsip Markova. Teknik ini berkembang seiring dengan kemajuan pemahaman dan statistika multivariat. Dengan kemampuannya dari Markova ini untuk menangani data multivariat dan mengenalkan pengaruh variabel tambahan, Markova juga menawarkan alat yang kuat untuk analisis statistik yang mendalam dan juga komprehensif. Lalu, dengan kata lain juga Markova sangat membantu memisahkan efek dari variabel independen dari efek variabel lain yang mungkin mempengaruhi hasil, memberi analisis yang lebih bersih, akurat, dan tentang hubungan yang ada. Baiklah, untuk materi konsep-konsep dasar Markova akan saya jelaskan. Pada materi ini ada poin-poin penting. Yang pertama tentang pentingnya Markova, yang kedua relevansi Markova dalam penelitian. Untuk pentingnya Markova pada penelitian, tentunya Markova memberikan pendekatan analisis yang lebih holistik dan koherensi dalam mempertimbangkan beberapa variabel dependen secara bersamaan dengan mengintegritaskan data dari berbagai variabel dependen. Yang selanjutnya, mengendalikan faktor-faktor tertentu. Salah satu keunggulan utama Markova adalah kemampuannya untuk mengontrol pengaruh variabel kovariat yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Yang berikutnya
Dukungan terhadap analisis kovariat Markova menggabungkan keunggulan analisis kovariat dengan analisis multivariat, memberikan distinct tambahan dengan mempertimbangkan variabel kovariat yang mungkin mempengaruhi hasil dengan mengintegrasikan kedua metode ini. Selanjutnya poin kedua tentang dasar-dasar Markova, relevansi Markova dalam penelitian. Yang pertama, penelitian dengan variabel dependen lebih dari satu. Untuk Markova menjadi alat krusial dalam penelitian yang melibatkan dua atau lebih variabel dependen karena memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi dampak variabel independen secara menyeluruh. Yang kedua, konteks penelitian yang kompleks. Pada Markova, relevansi semakin terasa dalam konteks penelitian yang kompleks, di mana pengontrolan variabel kovariat diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang akurat. Yang terakhir, penelitian dengan fokus pada efek gabungan. Markova sangat bermanfaat ketika penelitian memerlukan pemahaman tentang sejauh mana beberapa variabel independen secara bersamaan mempengaruhi beberapa variabel dependen. Sekian itu dari saya, materi konsep dasar Markova. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai asumsi dalam analisis Markova serta kelebihan dan kekurangan dari analisis Markova. Analisis Markova adalah teknik statik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara kelompok pada beberapa variabel dependen sambil mengendalikan efek variabel kovariat. Nah, asumsi ini terbagi menjadi asumsi aspek multivariat dan asumsi terkait residual. Yang pertama kita bahas asumsi aspek multivariat. Yang pertama terdapat asumsi multivariat normality, yaitu normalitas multivariat menunjukkan bahwa kombinasi linear dan variabel dependen juga harus terdistribusi normal. Pengujian normalitas ini bisa dilakukan menggunakan berbagai metode grafik dan statistik. Yang pertama, quantile versus quantiplot. Membandingkan kuantil data aktual dengan kuantil dari distribusi normal teoritas. Yang kedua, Mahalanobis distance, mengukur jarak multivariat dari titik data ke pusat distribusi data. Yang ketiga, histogram dot plot kernel density, menganalisis distribusi data dengan visualisasi grafik histogram dan plot kepadatan untuk menilai kesesuaian dengan distribusi normal. Kita masuk ke bagian yang kedua, asumsi homogeneity of covariance matrix. Asumsi ini menyatakan bahwa matriks kovarian dari variabel dependen harus homogen di antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Lalu yang ketiga, asumsi multivariat linearity. Asumsi ini mengharuskan bahwa hubungan antara variabel independen dan kombinasi linear dari variabel dependen adalah linear. Kita masuk pada poin B, yaitu asumsi terkait residual. Asumsi terkait residual ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, asumsi homozygosity. Asumsi ini mengidentifikasi bahwa variabel residual harus konsisten di seluruh rentang nilai prediksi. Sedangkan yang bagian yang kedua, asumsi independence of residual, yaitu asumsi ini menyatakan bahwa residual dari satu observasi tidak boleh berkolerasi dengan residual dari observasi lainnya. Itulah perbedaan antara asumsi terkait residual dan asumsi multivariat normality. Lanjut ke kelebihan serta kekurangan dari asumsi dari analisis Markova. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, dapat mengontrol variabel pengganggu. Markova memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel-variabel pengganggu. Yang kedua, mengatasi keterbatasan Markova. Ketika terdapat beberapa variabel independen yang saling terkait, Markova lebih efisien daripada Markova. Yang ketiga, menggabungkan analisis multivariat. Markova mengakomodasi analisis simultan terhadap beberapa variabel dependen. Di samping kelebihan, terdapat juga kelemahan. Kelemahan di sini ada 3 pula. Yang pertama, asumsi yang kompleks. Yang kedua, sensitif terhadap pemenuhan asumsi. Dan yang ketiga, memerlukan data yang cukup.
Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.